Saya belum pernah sih mengalami untuk saat ini jam tayang yang hilang. Tapi tentu sangat kecewa jika kita mengalami jam tayang yang hilang. Bukan sekedar kita kecewa, kita sudah lelah, capek, tapi mungkin kita nggak semangat karena jam tayang tiba-tiba hilang. Bahkan kehilangan jam tayang yang cukup banyak. Sementara untuk mendapatkan monetize dari YouTube, kita itu harus mendapatkan 4.000 jam tayang. Mari kita cari penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat. Mungkin kawan-kawan beranggapan kenapa saya lama sekali tidak membuat tutorial langsung ngomong seperti ini ya kawan-kawan. Pertama, saya harus akui saya itu susah merangkai kata-kata karena saya lebih cenderung bisa membuat sebuah kalimat atau menyampaikan sesuatu apabila saya menulisnya terlebih dahulu. Nggak percaya? Lihat ini ya kawan-kawan. Nih, ini adalah hasil tulisan saya. Kalau kawan-kawan melihat tutorial di ILTP itu rata-rata semua adalah saya tulis terlebih dahulu. Nah, jadi kalau saya ingin menyampaikannya biasanya saya hafal dulu satu-satu kemudian saya sampaikan. Kok malah bahas yang ini ya? Saya mau jujur aja sama kawan-kawan. Jadi langsung saja ya, saya setidaknya sambil saya baca lah supaya penjelasan saya ini nggak ribet gitu. Nah, ini dia yang pertama saya tulis ya kawan-kawan. Sebelumnya saya mendapatkan keluhan dari salah satu teman yang menyatakan bahwa jam tayang di channel beliau menghilang, bahkan beliau kehilangan banyak jam tayang. Ada kawan kita yang mengeluh, lupa pula saya. Dia mengeluh jam tayangnya sampai sekitar 1.500-an menghilang. Tentu kita kecewa ya, siapapun yang mengalami hal tersebut pasti akan kecewa. Nah, beranjak dari permasalahan ini, saya berusaha untuk mendapatkan solusinya dengan mencari informasi yang berkaitan dengan jam tayang, baik melalui YouTube, artikel, dan laman YouTube sendiri. Jadi saya cari dulu, karena saya belum mengalami itu, saya cari, dan setidaknya saya dapat, susah kali. Saya dapat menyimpulkan, nah itu dia. Jadi bagi kawan-kawan yang kena hal seperti itu, jam tayang yang berkurang, maka kawan-kawan bisa perhatikan. Yang pertama, peraturan dari YouTube sendiri. Maksudnya, ketika kita mau channel kita dimonetize, maka kita harus menyiapkan dua syarat. Syarat yang pertama 1.000 jam tayang, kemudian 1.000 jam tayang. 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan. Maksudnya begini, misalnya ILTP ini saya buat tanggal 17 Mei 2020. Lalu apabila channel ini nantinya harus bisa dimonetize, maka itu harus di tanggal 17 Mei 2021 itu jam tayangnya harus 4.000 jam tayang. Udah dapat 1.000 subscriber dan harus 4.000 jam tayang. Apabila di tanggal 17 Mei 2021 channel ILTP tidak mendapatkan 4.000 jam tayang, maka di tanggal 18 Mei 2021 itu dihitung dari nol. Artinya jam tayang saya tidak dihitung dengan jam tayang yang didapatkan sebelumnya. Jadi dimulai dari nol, dari awal. Artinya ya nggak bisa dimonetize. Itu dia. Sederhananya jika channel YouTube kawan-kawan dimulai pada tanggal 5 Mei 2020, maka pada tanggal 5 Mei 2021 jam tayang pada channel YouTube kawan-kawan harus mencapai 4.000 jam tayang. Apabila kurang dari 4.000 jam tayang, maka perhitungan selanjutnya akan dimulai dari awal, artinya 4.000 jam tayang sebelumnya dianggap tidak ada. Inilah tulisan saya. Jadi kalau saya ngomong dengan saya nulis, beda kan? Ya nggak apa-apa lah. Nah, jadi walaupun demikian bukan berarti jam tayang pada dashboard analitik YouTube kawan-kawan akan hilang. Artinya di dashboard analitik itu nggak akan hilang, dia tetap terekam. Cuma syarat untuk mendapatkan monetize itu dia diulang dari awal apabila dalam setahun tidak mendapatkan 4.000 jam tayang. Dan saya salah satu orang yang paling khawatir karena channel ILTP ini baru sekitar 35 ribuan lah, sekitar 37.000 menit
dalam waktu 4 bulan. Bayangkan. Masuk kita yang kedua, yaitu saya beranggapan durasi tonton rata-rata. Maksudnya begini, peraturan YouTube mengenai keabsahan jam tayang menurut banyak master YouTube yang saya dengar adalah minimal 3 menit durasi tontonan. Artinya jika video kita ditonton kurang dari 3 menit, maka YouTube menganggap hal tersebut tidak sah dan memungkinkan jam tayang dianggap nihil atau hilang. Ini yang saya tulis. Saya sampaikan di sini biar keren lah bahasanya. Namun tingkat akurasi keterangan ini tidak sepenuhnya 100%, namun bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi intinya, kalau video kita ditonton kurang dari 3 menit, itu YouTube menganggapnya tidak sah. Tapi nggak 100% ya. Tapi ini bisa menjadi penyebab. Kalau misalnya kawan-kawan jam tayang yang berkurang, coba diperhatikan. Itu di analitik itu ada nanti dashboardnya setiap video. Itu akan menampilkan durasi jam tontonan ya, jam tontonan berapa menit. Kalau dia biasanya tanda ke lebih dari 3 menit itu bagus, atau setidaknya 2 menit lebih lah sedikit, itu dianggap bagus lah ya, menurut saya yang sudah saya pelajari dari master-master YouTube. Yang ketiga, tontonan berulang-ulang dengan IP address yang sama. Maksudnya video kita ditonton berulang-ulang dengan alamat pengguna yang sama. Contohnya video saya, ya kan, ditonton sampai 10-20 kali, tapi yang nonton itu juga orangnya. Itu dianggap tidak sah. Nah, ini tulisan saya baca ya, biar lebih enak bahasanya. Algoritma YouTube cukup canggih dalam mendeteksi alamat pengguna dalam menonton sebuah video. Algoritma tersebut bertujuan agar YouTube dapat menyaring penonton alami dan penonton spam. Maksud penonton spam di sini adalah pengulangan tontonan sampai berkali-kali dengan alamat atau IP address yang sama. Dan dalam hal ini YouTube menganggap hal tersebut merupakan sebuah kecurangan. Jadi bisa disimpulkan hal ini menjadi salah satu penyebab jam tayang tontonan pada video hilang. Ya, hati-hati. Jadi usahakan, tapi gimana usahakannya? Berdoa aja lah supaya video kita betul-betul ditonton dan tidak diulang-ulang. Jadi ada juga itu beberapa YouTuber memberikan sebuah trik bagaimana supaya mendapatkan 4000 jam tayang yang cepat dengan cara kita nonton sendiri. Tapi triknya itu dengan mengganti IP address-nya atau kita menggunakan channel akun yang kita buat. Mungkin bisa berhasil sih. Maksudnya kita buat akun yang berbeda. Contohnya ILTP, saya buat akun lagi sebanyak 10, kemudian video di ILTP itu saya tonton sampai berulang-ulang. Mungkin ini terlepas dari tontonan berulang-ulang dengan alamat yang sama. Paham kan kawan-kawan? Kalau nggak paham kasih komentar ya. Yang keempat, menggunakan view for view, sub for sub. Walaupun yang menonton video kita adalah pengguna original, tetap orang yang nonton. Akan tetapi YouTube menganggap hal tersebut merupakan tindakan spam karena sumber pengguna yang menonton berasal dari aplikasi atau situs view for view atau sub for sub. Dan ini masuk dalam kategori peraturan YouTube bahwa sumber jam tayang yang dihasilkan dari aplikasi atau situs tertentu yang khusus untuk view for view atau sub for sub dianggap melanggar kebijakan YouTube terkait monetize. Jadi kalau channel kita mau dapat duit dari YouTube, hindari situs ini. YouTube tuh cukup canggih. Kalau kita melakukan itu nanti di analitik YouTube akan terekam. Misalnya www.subforsub.com. Nah, di situ YouTube akan menganggap kita menggunakan cara dari situ. Gatal. Sehingga itu dianggap tidak dianggap melanggar dan itu tidak sah. Dan ini mungkin salah satu penyebab kenapa jam tayang kita bisa hilang. Nah, kemudian terakhir, bagaimana cara mengatasi jumlah jam tayang hilang? Bagaimana caranya? Saya udah cari, baca, saya sudah telusuri di YouTube. Banyak YouTuber menyatakan solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan delik aduan atau pengajuan banding terhadap pihak YouTube dengan menyertakan bukti otentik yang sudah terekod di dashboard analitik channel YouTube. Artinya ketika
ketika jam tayang kawan-kawan belum hilang, itu usahakan direkod lah ya, direkod. Kemudian ketika itu terjadi, seperti kawan kita hilang, kita bisa mengajukan banding. Nah, caranya kunjungi YouTube Studio versi desktop, apakah melalui PC atau handphone dengan browser Chrome. Kemudian kedua, klik bagian monetize ya. Kemudian di pojok kiri paling bawah klik lambang tanda seru. Keempat, tuliskan keluh kesah, misalnya permohonan pengembalian jam tayang yang berkurang. Jam tayang sebelumnya berjumlah sekian-sekian, namun pada tanggal sekian-sekian hilang, mohon bantuannya. Kelima, centang kotak sertakan screenshot. Masukkan bukti screenshotnya. 6, klik kirim pada simbol panah di pojok kanan atas, kemudian silahkan ditunggu. Mudah-mudahan delik ajuan kita itu ditanggapi oleh pihak YouTube. Ini berdasarkan hasil tulisan saya ya kawan-kawan. Saya tidak mau lagi capek-capek ngedit terlalu lama, jadi cukup ini. Yang penting yang saya sampaikan ini bermanfaat. Intinya ketika kita mengalami itu, dan mudah-mudahan ILTP tidak mengalami hal tersebut lah ya, bantu doa ya kawan-kawan. Jadi ketika kita mengalami 4000 jam tayang yang mengalami jam tayang yang hilang drastis dari 3000 menjadi 500 misalnya, apa nggak pusing ya kan. Jadi mungkin penyebabnya bisa dilihat, dan kalau penyebab ini sudah saya sampaikan, baik saya maupun kawan-kawan, marilah kita berhati-hati dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Dan kalaupun itu terjadi, mari kita menggunakan cara solusi dengan mengajukan banding kepada pihak YouTube supaya jam tayang kita dikembalikan dan kita bisa dimonetize atau memenuhi syarat, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mudah-mudahan cara saya ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya menyampaikannya menggunakan seperti inilah ya, tidak seperti biasanya, karena saya paling susah untuk menghafal kata-kata itu. Walaupun sudah saya tulis, saya hafalkan, nanti bisa hilang. Kalaupun saya membuat kata-kata tertentu garis besarnya, nanti bisa ambiar, karena saya lebih cenderung bisa menulis daripada ngomong. Jadi langsung gini aja biar mudah kan. Yang penting intinya kita sama-sama paham mengenai bagaimana cara mengatasi jam tayang yang hilang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.